Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian ensiklopedi salat. Sekarang kita sudah masuk dalam jilid yang ketiga dan pembahasan jilid 2 sudah berakhir 2 minggu lalu. Kita akan bahas di halaman 973 di kitab berbahasa Arab, sedangkan di bahasa Indonesia jilid 3 ya halaman paling awal. Tentang sholat gerhana atau sholat kusuf dan khusuf. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Bab 31, sholat gerhana. Kalau di buku bahasa Arab, ini sudah bab ke-32. Sedangkan di buku bahasa Indonesia masih bab 31. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah buku bahasa Indonesia adalah terjemahan cetakan 2001 sampai 2003. Dan ada satu bab yang tidak ada di cetakan lamanya, yaitu bab khusyuk di dalam sholat di jilid 1. Sedangkan buku bahasa Arab yang saya pegang, ini adalah cetakan 2004 ke atas. Sudah ada tambahan satu bab, yaitu bab khusyuk di dalam sholat yang ada di jilid 1. A. Pengertian kusuf dan khusuf. Kusuf menurut bahasa berarti berubah menjadi hitam. Kasafat haluhu, artinya keadaannya berubah. Kasafa wajhuhu, artinya wajahnya berubah. Sedangkan kasafatis syamsu artinya matahari telah menjadi gelap dan hilang pancaran sinarnya. Khusuf menurut bahasa berarti kekurangan. Ya, bedanya di mana dengan yang pertama? Kalau di bahasa Indonesia pertamanya pakai K saja. Kusuf. Sedangkan di dalam bahasa Arabnya pakai kaf. Sedangkan yang kedua di situ ditulis pakai KH sebagai transliterasi dari kha. Jadi yang kedua adalah khusuf. Kalau yang pertama kaf, sin, waw, fa. Sedangkan yang kedua pakai kha, sin, waw, fa. Bedanya di mana? Nanti akan ada pembahasannya. Khusuf buat gerhana matahari, sedangkan khusuf buat gerhana bulan. Sebagian ulama ada yang mengatakan sama saja. Kusuf, khusuf, dua-duanya bisa buat gerhana. Cepat dibaca dulu. Khasafal makanu yakhsifu khusufa, artinya tempat tersebut menghilang di bumi. Ainun khasifatun, artinya mata yang hilang pupilnya atau biji matanya. Makna kata ini diambil dari kalimat khasafal qamaru, artinya bulan telah hilang cahayanya. Dan kalimat bi'run makhsunfatun, artinya yaitu sumur yang habis dan terkuras airnya. Kata ini dikutip juga dari kalimat khasafallahul qamara, artinya Allah menghilangkan bulan. Kalimat khasafal qamaru, hilangnya cahaya bulan, digambarkan sebagai suatu kehinaan yang mengenainya. Lalu kata khusuf ini dipergunakan untuk menunjukkan suatu kehinaan. Maka dikatakan tahammala fulanun khasfan, artinya adalah seseorang menanggung kehinaan. Kusuf itu artinya at-taghayyur ila sawad, yaitu berubah jadi hitam. Dipakai buat matahari, manakala matahari yang tadinya bersinar. Sinar matahari warnanya kuning apa putih? Nah, apapun kuning mau putih. Ketika dia berubah jadi hitam, alias hilang sinarnya, maka disebutlah kasafatis syamsu. Matahari telah kusuf, artinya hilang
cahayanya. Adapun untuk bulan, maka kalimat yang dipakai adalah khosaf. Khosafal qamar. Khosafal qamar itu artinya bulan hilang cahayanya. Sebagaimana dikatakan ainun makhsufah, mata, bola mata itu khusuf, maksudnya adalah bila hilang apa itu? Pupilnya. Sehingga nanti dia hitamnya jadi putih, begitu kah? Kalau hilang putihnya matanya jadi gimana? Anggaplah ya matanya katarak gitu ya. Sehingga ada bagian dari mata itu yang hilang. Ini asal muasal dari kata gerhana, yaitu kusuf dan khusuf. Lanjut. Maka itu, kata kusuf dan khusuf bagi matahari dan bulan bermakna perubahan dan berkurangnya sinar keduanya. Kedua kata ini memiliki arti yang sama dan keduanya digunakan pada hadis-hadis sahih. Sedangkan Al-Quran menggunakan kata khusuf untuk bulan. Untuk gerhana matahari dan gerhana bulan, di dalam hadis Nabi SAW bisa dipakai kusuf, bisa dipakai khusuf. Sedangkan di dalam Al-Quran, untuk gerhana bulan yang dipakai adalah khusuf. Sebagian ulama dia mengatakan dua-duanya sama saja. Makna kata kusuf atau khusuf menurut istilah adalah terhalanginya seluruh atau sebagian sinar matahari atau bulan dikarenakan suatu sebab alamiah. Allah menakut-nakuti hambanya dengannya. Atas dasar ini kata kusuf dan khusuf adalah sinonim, yaitu memiliki arti yang sama. Maka dikatakan kasafati syamsu wa khosafat. Artinya matahari berkurang cahayanya dan menjadi gelap atau mengalami gerhana. Dan kasafal qamaru wa khosafa, artinya bulan berkurang cahayanya dan menjadi gelap atau mengalami gerhana. Ya, teman-teman yang pegang bahasa Arab ataupun di situ Indonesia juga sepertinya dikasih. Ada kata-kata kasafati syamsu wa khosafat. Matahari itu kusuf dan khusuf. Sedangkan qamar dia kasafal qamar wa khosafa. Bulan itu kusuf, lagi khusuf. Dari sini juga menunjukkan bahwa antum mau bilang kusuf itu gerhana matahari, sedangkan khusuf itu bulan, boleh. Mau antum bilang khusuf itu yang matahari, khusuf itu yang bulan, boleh juga. Tidak usah berkelahi. Lanjut. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kata kusuf ditujukan untuk matahari, sedangkan kata khusuf itu ditujukan untuk bulan. Pernyataan itu mungkin berlaku jika kedua kalimat tersebut berkumpul, sehingga dikatakan kusuf matahari dan khusuf bulan. Namun apabila kata-kata itu terpisah satu sama lain, maka keduanya memiliki makna yang sama dan memiliki beberapa padanan dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ini kurang lebih seperti fakir dengan miskin. Kalau fakir dan miskin disebutkan di dalam satu kalimat, maka fakir sama miskin itu beda. Tapi kalau fakir disebutkan dalam satu kalimat, miskin disebutkan dalam kalimat yang lain, berarti fakir sama miskin itu sama. Ini ada kaidah, idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ada dua kata, dua istilah. Kalau dia ngumpul bareng di satu kalimat, berarti dia beda. Tapi kalau dia pisah di kalimat-kalimat yang berbeda-beda, berarti dia sama. Contoh, Islam sama iman. Kalau kita baca hadis Jibril, iman dengan Islam itu berkumpul di kisah yang sama. Yaitu di kisah hadis Jibril. Berarti iman dengan Islam itu beda. Rukun Islam ya yang 5, rukun iman yang 6. Tapi kalau seandainya kita ngomong di konteks yang terpisah-pisah, misalnya kamu itu orang Islam ya, maka yang dimaksud kamu adalah orang mukmin. Kalau ada yang tanya, kamu ini orang mukmin kah? Berarti maksudnya orang Islam.
Karena tidak disebutkan iman dan Islam bersama-sama. Contoh tadi fakir miskin. Disebutkan bahwa penerima zakat mal itu adalah 1, fakir, 2, miskin, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fakir dan miskin disebutkan dalam konteks, dalam kalimat yang sama atau paragraf yang sama. Berarti fakir dengan miskin di sini beda. Tapi kalau dalam pembicaraan umum, ada orang nanya, si fulan itu aku dengar fakir ya. Berarti maksudnya miskin. Atau dia pakai kata miskin. Aku dengar si fulan itu miskin ya. Berarti maksudnya fakir. Kalau bareng-bareng beda. Tapi kalau berpisah sama. Apa bedanya fakir dengan miskin kalau lagi bareng? Bedanya adalah fakir itu pendapatannya tidak mencukupi setengah kebutuhannya. Sedangkan miskin itu setengahnya cukup. Tapi fullnya gak cukup. Coba, ini kita jadi belajar kosakata ya. Tapi gak apa-apa, ini pengetahuan. Si fulan gajinya 3 juta. Anaknya 7. Istrinya dia tahu diri jadi 1 aja. Dia tahu diri karena gajinya 3 juta di Balikpapan. Anak udah 7. Gak mungkin nikah lagi misalnya. Takut dia menzalimi istri barunya. Atau malah yang dizalimi istri lamanya dan anak-anaknya. Malah ketinggalan gak kena nafkah. Gak dapat nafkah. Istrinya 1 aja. Untuk biaya hidup. Biaya pulsa. Kan perlu juga nelpon-nelpon. Bensin, listrik, kontrak dan lain-lain. Seluruh kebutuhannya dalam sebulan, bila dia sudah mencukupi hanya yang primer saja, itu 4 juta. Pendapatnya dia tadi berapa? 3 juta. Berarti dia ini fakir apa miskin? Fakir apa miskin? Coba. Gimana sambil miskin? Kebutuhannya tadi berapa? 4 juta. Kalau dibagi 2 juta. Berarti setengah kebutuhannya terpenuhi, tapi untuk fullnya gak terpenuhi. Berarti dia miskin. Kalau dia gajinya 3 juta, tapi istrinya 2, ternyata dia nekat, dia nikah lagi. Dari anak istri kedua, lahir 7 lagi. Berapa orang total keluarganya? Ini jadi diteka-teki. Jadi berapa? Jadi 17. 17 dong. 1 suami tambah 2 istri tambah 14 anak. Tinggal di Balikpapan dengan gaji 3 juta. Total seluruh kebutuhannya adalah 4 kali 2 tadi. 8 juta. Berarti dia fakir apa miskin? Fakir. Kenapa dia fakir? 8 bagi 2, 4. Setengahnya aja gak dapat. Berarti dia fakir. Nah, kusuf sama khusuf kalau disatukan dalam satu kalimat, maka khusuf buat matahari. Khusuf buat bulan. Tapi kalau dipisah-pisah, antum mau pakai khusuf buat bulan? Boleh. Mau pakai khusuf buat matahari? Boleh juga. Lanjut. Ada catatan kaki? Mari kita baca saja catatan kaki yang panjang ini. Catatan kaki nomor 5. Para ulama masih memperselisihkan makna kata kusuf dan khusuf. Apakah keduanya sinonim ataukah tidak? Ibnul Athir rahimahullah berkata dalam An-Nihayah fi Gharibil Wahadith. Penyebutan kata kusuf dan khusuf untuk matahari dan bulan telah berkali-kali dijumpai dalam hadis. Sekelompok ulama meriwayatkan keduanya dengan huruf kaf. Sekelompok ulama lain meriwayatkan keduanya dengan huruf kha. Sekelompok ulama yang lain lagi meriwayatkan untuk matahari dengan huruf kaf dan untuk bulan dengan huruf kha. Meskipun demikian mereka kalau kaf berarti apa? Khusuf. Kalau kha khusuf. Kalau antum pengen hafal-hafal gini. Oh K itu sama M deketan. Ya. Khusuf matahari. Kalau KH 2 B bulan B huruf ke
2. Jadi dicocokologi deh. B huruf kedua, KH 2 biji hurufnya. Jadi bulan pakai khusuf. Meskipun demikian mereka semua meriwayatkan bahwa keduanya merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang muncul bukan karena kematian dan hidupnya seseorang. Adapun pendapat yang lebih banyak digunakan dalam tinjauan bahasa, sebagaimana yang dipilih Al-Farra, adalah kata kusuf diperuntukkan bagi matahari dan kata khusuf diperuntukkan bagi bulan. Dikatakan kasafati syamsu wa kasafahallahu wa kasafat. Artinya matahari berubah menjadi gelap atau mengalami gerhana. Yaitu Allah membuat cahayanya redup sehingga menjadi gelap atau gerhana. Dan khosafal qamaru wa khosafatullahu wan khosafa. Artinya bulan menghilang atau berkurang sinarnya mengalami gerhana. Yakni Allah membuat sinarnya berkurang sehingga hilang cahayanya atau mengalami gerhana. Ibnul Athir berkata, sesungguhnya keduanya, gerhana matahari dan bulan, tidak terjadi karena kematian ataupun karena hidupnya seseorang. Dikatakan khosafal qamar dengan mengikuti pola kata dhoroba, jika kata kerja itu disandarkan padanya. Sedangkan dikatakan khusifal qamaru, jika pelakunya tidak disebutkan. Kata khusuf sering disebutkan dalam hadis untuk menerangkan matahari. Namun sebenarnya yang lebih dikenal dalam penerapan bahasa adalah penggunaan kata kusuf untuk matahari, bukan kata khusuf. Adapun penyebutan kata khusuf secara mutlak seperti pada hadis ini umumnya ditujukan untuk bulan karena ia berjenis kelamin mudzakkar atau maskulin. Sementara asyams atau matahari berjenis kelamin muannats atau feminin. Keduanya pun digabungkan pada apa yang menjadi kekhususan bulan, selain juga karena dalam rangka pergantian atau penggunaan makna. Mungkin melahirkan pertanyaan, kenapa ya matahari itu cewek, sedangkan bulan itu cowok? Kan cewek muannats, kalau cowok muzakkar. Kenapa bulan itu cowok? Sedangkan di Indonesia, kalau lihat perempuan wajahnya Insya Allah itu dibilang seperti rembulan. Silakan cari sendiri. Disebutkan pula pada riwayat lain, inna syamsa wal qamara la yang kasifani. Artinya sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana. Sementara itu alasan penggunaan kata khusuf untuk matahari adalah karena adanya persamaan makna antara kata khusuf dan kusuf, yaitu hilang sinar keduanya sehingga keduanya menjadi gelap. Kata inhisaf sendiri diambil dari bentuk fi'il mutawi. Dari atau intransitif dari kata khosafathu fan khosafa. Ibnul Athir juga berkata dalam Jami'ul Usul, dikatakan kasafati syamsu wa kasafahallah. Artinya matahari berubah menjadi gelap atau mengalami gerhana, dan Allah membuat matahari berubah menjadi gelap atau mengalami gerhana, yaitu dengan ta'diyah atau menjadikannya sebagai kata kerja transitif maupun tidak. Transitif itu apa teman-teman? Kata kerja transitif itu kata kerja yang punya objek. Contohnya makan. Di sini Allah yang bikin bulan itu dan matahari itu gerhana. Berarti di sini dipakai kata kerja menjadikannya gerhana. Bukan gerhana sendiri. Kalau intransitif berarti matahari dan bulannya gerhana sendiri. Paham maksudnya? Demikian pula halnya dengan kalimat kasafal qamar, bulan berubah menjadi gelap atau mengalami gerhana. Yang lebih utama adalah jika dikatakan khosafal qamar, artinya bulan berkurang sinarnya atau mengalami gerhana. Di dalam hadis memang disebutkan kedua kata ini, kasafati syamsu wa khosafat, wa kasafal qamaru wa khosafa. Al-Fairuzabadi dalam Al-Qamus berkata, khosafal makanu yakhsifu khusufan. Artinya tempat tersebut menghilang di bumi. Sedangkan khosafal qamar artinya bulan mengalami gerhana. Kata khusuf untuk matahari dan kata khusuf untuk bulan. Bisa juga kata khusuf dipergunakan untuk menunjukkan arti hilangnya sebagian dari keduanya. Sedangkan kata khusuf untuk hilangnya keseluruhan dari keduanya. Ada juga yang mengatakan pakai khusuf itu kalau gerhana bukan total, gerhana apa namanya? Gerhana sebagian.
Tapi kalau gerhananya gerhana total pakai kusuf. Ini pendapat sebagian yang lain. Ya. Di tempat lain Al-Fairuz Zabadi berkata, kasafa syamsu wal qamaru kusufan, artinya matahari dan bulan tertutup. Sedangkan kasafallahu iyyahuma, artinya Allah menutup keduanya. Meskipun demikian yang lebih baik digunakan untuk bulan adalah khusuf dan untuk matahari adalah kusuf. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dikatakan kasafati syamsu wal qamar dengan memfathahkan huruf kaf dan kusifa dengan mendomahkan huruf kaf. In kasafa wa khosafa wa khusifa wa nakhosafa. Kesemuanya memiliki makna yang sama. Dikatakan kasafa syamsu dengan huruf kaf dan khosafal qamaru dengan huruf kho. Al-Qadiyyat pun meriwayatkan sebaliknya dari sebagian ahli bahasa dan orang-orang terdahulu. Namun ini adalah batil dan tidak bisa diterima berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa khosafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Quran surah Al-Qiyamah ayat 8. Jumhur ulama dan yang lainnya berpendapat bahwa kata khusuf dan kusuf dipergunakan untuk makna hilangnya seluruh sinar matahari dan bulan, selain juga untuk arti hilangnya sebagian dari sinar keduanya. Untuk menjadi penekanan, tadi saya bilang kalaupun terbalik maka antum tidak disalahkan. Kemudian tidak perlu berkelahi. Tapi kalau ditanya manakah yang kalau dari sisi bahasa itu lebih bagus, maka lebih bagus adalah untuk bulan itu pakai kho. Alasannya adalah karena ayat, yaitu di surat Al-Qiyamah, wa khosafal qamar. Di sini Allah pakai bulan itu pakai kho, bukan pakai kaf. Lanjut. Sebagian ulama diantaranya Al-Laith bin Sa'ad berkata, kata khusuf digunakan untuk arti hilangnya seluruh sinar, sedangkan kata kusuf dipakai untuk makna hilangnya sebagian sinar. Dikatakan pula, kata khusuf artinya hilangnya warna keduanya, sedangkan kata kusuf artinya perubahan warnanya. Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab, apakah boleh dikatakan kasafatis syamsu ataukah khosafat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khosafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Quran surah Al-Qiyamah ayat 8. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa Az-Zain bin Al-Munir berkata, Al-Bukhari menggunakan kalimat pertanyaan untuk menunjukkan bahwa tidak ada salah satu dari pendapat-pendapat tersebut yang lebih ia kedepankan. Ibnu Hajar melanjutkan perkataannya, barangkali Al-Bukhari mengisyaratkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Urwah, dia berkata, janganlah kalian mengatakan kasafatis syamsu, tapi katakanlah khosafat. Hadis ini berstatus mauquf dan sahih yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Ibnu Uyainah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Yahya bin Yahya dari Ibnu Uyainah. Akan tetapi beberapa hadis sahih bertentangan dengan hadis ini. Hadis-hadis tersebut menetapkan kata kusuf untuk matahari dari beberapa jalur, sedangkan penggunaan yang masyhur oleh para ahli fikih adalah kata kusuf untuk matahari dan kata khusuf untuk bulan. Pendapat inilah yang dipilih oleh Tha'lab. Bahkan Al-Jauhari mengatakan bahwa inilah yang lebih fasih. Dikatakan bahwa hal itu atau pendapat di atas adalah sesuatu yang lebih pasti, yang telah pasti. Iyad meriwayatkan pendapat sebaliknya dari sebagian ulama, namun ia menganggap pendapat tersebut keliru karena tertera di dalam Al-Quran bahwa huruf kho untuk bulan. Inilah kiranya rahasia di balik argumen beliau Al-Bukhari di dalam menguraikan bab ini. Dikatakan bahwa kedua kata ini digunakan untuk bulan maupun matahari sebagaimana terdapat pada beberapa hadis. Lebih lanjut tidak diragukan lagi bahwa penunjukan kata kusuf dan khusuf menurut bahasa berbeda. Karena kata kusuf berarti berubah menjadi hitam atau gelap, sedangkan kata khusuf berarti kekurangan atau kehinaan. Maka sesuailah jika dikatakan pada matahari kasafat atau khosafat, sebab memang dia mengalami perubahan dan cahayanya bisa berkurang. Demikian pula halnya dengan bulan. Namun hal itu tidak mengharuskan bahwa kata kusuf dan khusuf itu sinonim. Dikatakan bahwa penggunaan huruf kaf untuk permulaan, sedangkan penggunaan huruf kho untuk akhir atau gerhana. Dikatakan pula bahwa penggunaan huruf kaf untuk arti hilangnya seluruh sinarnya,
Sedangkan penggunaan huruf kha untuk hilangnya sebagian sinarnya. Dikatakan juga bahwa penggunaan huruf kha untuk hilangnya seluruh warnanya, sedangkan penggunaan huruf kaf untuk perubahan warnanya. Kalau dikatakan hilang sebagian sinarnya, mungkin yang dimaksud adalah gerhana sebagian. Sedangkan kalau hilang seluruh sinarnya berarti gerhana total. Terus? Al-Hafiz Ibnu Hajar pun berkata, dikatakan bahwa kata khusuf untuk keseluruhan, sedangkan kata kusuf untuk sebagian. Inilah yang lebih diunggulkan daripada pendapat ulama yang mengatakan bahwa khusuf untuk bulan, sedangkan kusuf untuk matahari, karena penggunaan huruf kha untuk matahari juga terdapat di dalam hadis sahih. Ibnu Hajar berkata lagi, kasafatis syamsu artinya sinar matahari tertutupi. Disebutkan dalam Mu'jam Lughatil Fuqaha, kata khusuf adalah bentuk masdar atau nomina yang diturunkan dari verba, dari kata khusifas syai'u, artinya sesuatu yang berkurang, yaitu khusus untuk hilangnya sinar matahari secara keseluruhan atau sebagian. Adapun kata kusuf, ia adalah masdar dari kasfun. Di situ ada salah terjemah. Tadi disebutkan apa? Yaitu hilangnya sebagian sinar. Hilangnya sinar bulan secara keseluruhan atau sebagian. Saya dengar tadi matahari ya. Di situ yang benar apa? Bulan. Bulan. Oh, yang salah pembaca. Apa 10 kali. Yang benar bulan. Adapun kata kusuf, ia adalah masdar dari kata kasfun, yang berarti hilangnya sinar matahari secara keseluruhan atau sebagian, yang disebabkan oleh bergesernya bulan di antara bumi dan matahari. Namun yang lebih dikedepankan adalah sebagaimana keterangan yang kami ketengahkan pada matan. Wallahu a'lam. Poin B, kusuf dan khusuf. Kusuf atau khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan, merupakan dua tanda kebesaran Allah. Allah menakut-nakuti hambanya dengan keduanya. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillahi fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian dan hidupnya seseorang. Tetapi keduanya merupakan tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat keduanya atau gerhana, maka sholatlah. Di sini kita ambil kesimpulan awal bahwa gerhana matahari dan bulan itu bukan karena ada orang tertentu yang hidup atau ada orang tertentu yang wafat. Yang kita diperintahkan adalah manakala gerhana matahari atau bulan, kita diperintahkan untuk sholat. Adapun di sebagian daerah di negeri kita, manakala terjadi gerhana, apalagi gerhana bulan, maka bayi-bayi mereka dimasukkan dalam dandang. Apa tujuannya? Wallahu a'lam. Itu yang dilakukan, digambarkan bagaimana masyarakat Indonesia, mereka ketakutan terhadap bayi mereka manakala terjadi gerhana bulan. Terus? Berdasarkan hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu juga, dia menuturkan Nabi SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin minan nas walakinnahuma ayatani min ayatillahi fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, tetapi keduanya merupakan tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat keduanya yaitu gerhana, maka berdirilah lalu sholatlah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, sabda beliau ayatani bermakna dua tanda, sedangkan maksud min ayatillahi adalah yang menunjukkan keesaan Allah dan keagungan kekuasaannya, atau untuk menakut-nakuti para hamba dari siksa Allah dan kekuatannya. Hal ini dikuatkan oleh firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa ataina thamudan naqata mubsiratan fadhalamu biha
wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah kami berikan kepada Tsamud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Quran Surah Al-Isra ayat 59. Juga hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin, walakinna Allah ta'ala yukhawwifu bihima ibadah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, tetapi Allah menakut-nakuti hambanya dengan keduanya. Tandai pada kata la yang kasifani. Yang kasifani di situ pakai kusuf. Ya, teman-teman yang sudah ikut kelas bahasa Arab tahu di situ ada huruf-huruf pokoknya, yaitu kaf, sin, sama fa. Sementara Nabi bilang inna syamsa wal qamar. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak kusuf. Inilah yang menguatkan pendapat bahwa kusuf boleh buat matahari, boleh buat bulan. Lanjut. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, Inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi, walakinnahuma min ayatillahi yukhawwifullahu bihima ibadahu. Fa idza ra'aitum kusufan fadhkurullaha hatta yanjaliya. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian dan hidupnya seseorang. Tetapi keduanya termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang dengan keduanya Allah menakut-nakuti hambanya. Jika kalian melihat sebuah gerhana maka berzikirlah kepada Allah, yaitu salat, sehingga ia terang kembali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ketika itu sebagian orang beranggapan bahwa terjadi gerhana matahari seakan-akan dikarenakan kematian Ibrahim, yaitu putra Rasulullah SAW. Ya, sebagian orang ada yang mengira bahwa terjadinya gerhana itu karena kematian Ibrahim putranya Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi menjelaskan bahwa gerhana itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak ada hubungannya sama kelahiran dan kematian seseorang. Lanjut. Maka dari itulah Rasulullah SAW berkhutbah kepada mereka seraya bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u illa solati. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian dan hidupnya seseorang. Jika kalian melihat keduanya maka bersegeralah untuk sholat. Tandai pada yakhsifani. Tandai yakhsifani. Di situ huruf pokoknya apa? Kha, sin, fa. Sementara Nabi mengatakan inna syamsa wal qamar. Sesungguhnya matahari dan bulan yakhsifani, tidaklah khusuf. Berarti ini juga menunjukkan kalau di yang tadi pertama kita tandai pakai kaf, sekarang yang kedua kita tandai pakai khof, itu menunjukkan bahwa pakai kaf dan khof boleh buat matahari maupun bulan. Lanjut. Disebutkan dalam salah satu hadis sahih, walakinnahuma ayatani min ayatillahi yukhawwifu bihima ibadahu. Akan tetapi keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang dengan keduanya dia menakut-nakuti hambanya. Demikianlah penjelasan Nabi SAW, yaitu bahwa keduanya merupakan sebab turunnya azab kepada manusia. Allah hanya menakut-nakuti hambanya dengan sesuatu yang ditakuti ketika mereka durhaka terhadapnya dan Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya manusia takut terhadap sesuatu yang membahayakan mereka. Kalau di zaman sekarang orang kalau sudah gerhana mereka tidak takut. Dijadiin apa? Tamasya ya. Kalau nggak salah itu orang langsung cari itu loh. Kacamata yang satunya sini hitam, satunya bening.
Iya atau tidak? Yang pernah coba ngangguk? Pernah ya? Nah ya, ke pantai waktu itu. Biasanya kan langsung cari gerhana matahari itu. Kalau ada pengumuman 2 hari lagi, terus orang rame-rame bikin kacamata itu. Sininya gelap, sininya putih. Nanti kalau dilihat mataharinya terus apa gitu. Mereka jadikan ini bukan untuk takut kepada Allah, tapi untuk malah dijadikan bahan tamasya. Terus? Dengan demikian seandainya tidak ada bahaya apapun terhadap manusia ketika gerhana terjadi, niscaya peristiwa itu bukanlah untuk menakut-nakuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina thamudan naqata mubsiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah kami berikan kepada Tsamud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Quran Surah Al-Isra ayat 59. Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan rasa takut. Beliau memerintahkan untuk melaksanakan sholat, berdoa, beristighfar, bersedekah, dan memerdekakan budak hingga tersingkaplah gerhana yang menimpa manusia. Beliau pun melakukan sholat gerhana bersama-sama dengan kaum muslimin dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menguatkan kesiapan untuk senantiasa muraqabah atau merasa diawasi Allah dan berlindung kepadanya, khususnya ketika terjadinya perubahan kondisi dan terjadinya sesuatu yang ditakuti. Tadi ada kata-kata wa shalla bil muslimin salat al-kusufi salatan tawilah. Bahwa Nabi SAW kemudian sholat bersama kaum muslimin dan beliau mengerjakan sholat itu dalam kondisi sangat lama. Ya. Memang sholatnya nanti panjang. Tata caranya nanti insya Allah akan ada babnya tersendiri. Tapi sebagai catatan bahwa sholatnya ini memang disunahkan panjang. Maka hadis Nabi SAW yang menyebutkan bila kamu sholat bersama orang, maka perpendeklah. Karena bisa jadi di belakangmu ada orang tua, ada orang lemah, dan orang yang punya hajat. Hadis ini tidak bisa dipakai buat sholat gerhana. Karena sholat gerhana memang syariatnya panjang. Jadi jangan sampai nanti ikut sholat gerhana, terus pulang ngomel. Tidak kusangka panjang begini. Al-Baqarah dibacanya. Baru dia ceritakan dengan kisahnya Mu'adz bin Jabal ngimami sholat maghrib pakai Al-Baqarah, terus ngomel di luar gitu ya. Ini tidak memperhatikan kemaslahatan jamaah ini. Gimana imamnya ini? Gitu. Padahal memang sholatnya panjang. Lanjut. Poin C. Sebab-sebab fisik dan syar'i terjadinya gerhana. Adapun sebab-sebab fisik, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, dalam sabda Nabi SAW, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian dan hidupnya seseorang. Terdapat 2 pendapat, yaitu pertama, kematian dan kehidupan seseorang bukanlah penyebab terjadinya 2 gerhana, sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan kaum jahiliyah Arab dan lainnya ketika terjadi gerhana, yaitu bahwa peristiwa itu terjadi karena kematian atau kelahiran seorang pembesar. Nabi SAW pun menghapuskan keyakinan tersebut. Beliau mengabarkan bahwa kematian dan kelahiran seseorang tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya gerhana matahari dan bulan. Maka tidak ada untungnya atau tidak ada landasannya sama sekali untuk memasukkan anak bayi dalam dandang waktu terjadi gerhana. Bila dikhawatirkan nanti akan ada kematian, maka ini sebuah kesalahan. Karena Nabi sendiri yang bilang tidak ada hubungannya antara gerhana dengan kematian. Kedua, kematian dan kehidupan tidak terjadi karena adanya gerhana matahari dan bulan, sehingga keduanya bukanlah penyebab kematian dan kehidupan seseorang. Akan tetapi gerhana itu merupakan peristiwa yang dengannya Allah menakut-nakuti hambanya. Gerhana terjadi secara periodik pada waktu-waktu tertentu yang dapat diketahui dengan hisab atau perhitungan. Sama seperti mengetahui munculnya hilal atau timbul dan tenggelamnya bulan purnama. Saya ingat waktu saya kecil, tangga bilang, kalau sudah gerhana hati-hati, nanti banyak kuyang. Iya benar, sama ya.
Tetangga kita sama kali. Mereka bilang nanti akan keluar kuyang, maka anak-anak kalau gerhana nggak boleh keluar, nanti diambil kuyang. Padahal tahu kuyang? Yang kepala doang sama jantung-jantungnya itu. Dan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lanjut dulu. Adapun penyebab gerhana matahari adalah posisi bulan yang berada di tengah-tengah antara matahari dan pandangan kita. Adapun penyebab gerhana bulan adalah posisi bumi yang berada di antara bulan dan matahari, sehingga bulan terhalangi memperoleh cahaya dari matahari, hingga yang tertinggal hanyalah gelapnya bayangan bumi pada orbit atau jalur peredarannya. Insya Allah rata-rata kita pasti pernah sudah belajar sebab gerhana. Ini pelajaran SD, IPA ya. Kalau di SMP SMA sudah jadi pelajaran fisika. Nah, terus Dimaklumi bahwa selamanya bulan tidak memiliki cahaya, melainkan ia memperolehnya dari matahari. Mengetahui waktu terjadinya gerhana, ini perlu diingat lagi bahwa bulan itu tidak punya cahaya. Gak ada namanya cahaya rembulan. Yang adalah cahaya bulan itu berasal dari cahaya matahari yang terpantulkan. Terus? mengetahui waktu terjadinya gerhana bukanlah termasuk ilmu gaib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, gerhana matahari dan bulan memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan, sebagaimana munculnya hilal. Hal itu seperti halnya ketetapan Allah terhadap malam dan siang, musim panas dan dingin, serta semua hal yang mengikuti peredaran matahari dan bulan. Fenomena alam tersebut termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana ketetapan Allah bahwa hilal tidak akan muncul selain pada malam ke-30 atau ke-31 pada setiap bulannya. Dan ketentuannya bahwa satu bulan hanya terdiri dari 30 hari atau 29 hari. Siapa yang mengira satu bulan itu terdiri dari lebih atau kurang dari jumlah hari tersebut, maka ia telah melakukan kesalahan. Ya. Untuk bulan Qamariyah, Muharram, Safar dan seterusnya, tidak mungkin lebih dari 30. Dan tidak boleh kurang dari 29. Nah, nanti kan di sini sebutkan wa anna syahrul la yakunu illa 30 aw 29. Ya, dan bulan itu tidak boleh kecuali antara 29 dan 30.
Di antara turunan dari masalah ini, bila kita mengalami bulan Ramadan, kemudian baru tanggal 28, ternyata kita pindah ke negeri lain. Dan ternyata di negeri lain itu sudah lebaran. Berarti puasa kita kurang. Paham nggak? Nah, kalau puasa kita kurang berarti harus qadha satu. Ya, contohnya orang puasanya dianggaplah di Indonesia, kemudian dia pergi ke Saudi karena umroh misalnya. Kemudian sampai di sana perhitungannya dia baru hari 28 sudah lebaran. Atau hari 28 dia puasa, 29-nya ternyata di sana lebaran. Maka setelah tanggal 1 Syawal dia harus qadha satu lagi. Karena bulan Ramadan termasuk bulan Qamariyah yang tidak boleh kurang dari 29. Sedangkan kalau dia pindah ke negara lain ternyata kok puasanya jadi 31, maka yang 31 ini dia tidak boleh puasa. Lanjut. Allah pun menetapkan bahwa matahari tidak akan mengalami gerhana kecuali pada saat tersembunyinya hilal dan bulan tidak akan mengalami gerhana kecuali pada waktu purnama. Waktu munculnya bulan purnama adalah pada malam-malam bid atau bulan purnama yang disunahkan berpuasa pada siang harinya, yaitu malam ke-13, ke-14, dan ke-15. Jadi bulan tidak akan mengalami gerhana selain pada malam-malam ini. Dalam pada itu, hilal tersembunyi pada akhir bulan selama 1 atau 2 malam, yakni pada malam ke-29 dan ke-30. Matahari tidak akan mengalami gerhana kecuali pada waktu tersembunyinya hilal tersebut. Matahari dan bulan memiliki malam-malam atau waktu yang teratur. Barang siapa yang mengetahuinya niscaya akan mengetahui saat terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Mengenai kabar dari orang yang dapat menghisap atau memperhitungkan, hal itu bukanlah termasuk ilmu gaib. Barang siapa dan memperkirakan gerhana matahari bulan itu bukan ilmu gaib. Maka kalau ada orang meramal terjadinya gerhana, maka dia bukanlah seorang dukun. Maksud saya dia tidak dihitung sebagai dukun. Maka mengikuti ramalan orang tentang gerhana itu bukan dalam hukum mengikuti perkiraan atau ramalan dukun. Kalau mengikuti ramalan dukun tidak akan diterima sholat berapa malam? 40 malam. Ya. Dikarenakan gerhana matahari dan bulan itu sesuatu yang ilmiah, bisa diperkirakan, maka mengikuti perkiraan tersebut tidak mengapa. Sama seperti BMKG itu ya. Kemudian psikologi, ilmu psikologi. Ini juga ada perkiraan-perkiraan yang sifatnya ilmiah. Terus? Barang siapa di antara ahli fikih yang mengatakan bahwa matahari mengalami gerhana bukan pada waktu tersembunyinya hilal, maka ia telah melakukan kekeliruan dan telah mengatakan sesuatu tanpa landasan ilmu. Orang yang memberitakan terjadinya gerhana tidak dapat didustakan atau dibenarkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Adapun mengenai pembenaran dan pengingkaran terhadap orang yang memberitakan terjadinya gerhana, maka boleh membenarkan berita itu jika diketahui kebenarannya, dan boleh mengingkarinya jika diketahui bahwa berita itu dusta. Apabila terdapat berita dari para ahli hisab tentang hal ini yang sesuai dengan kenyataan, maka bisa jadi mereka tidak melakukan kekeliruan. Meskipun demikian, berita mereka tidak serta-merta melahirkan keyakinan syar'i, karena sholat gerhana matahari dan bulan tidak boleh dikerjakan jika kita tidak menyaksikan peristiwa itu. Iya, ini tandai, ini penting sekali. Kata penulis, wa ma'a hadza fala yatarattabu ala khabarihim ilmun syar'i. Fa inna salatal kusufi wal khusufi la tusalla illa idza syahadna dzalika. Dan hanya dengan semata-mata ada kabar dari orang-orang yang ahli hisab bahwa besok akan gerhana, maka itu belum langsung dihukumi dengan hukum syar'i, tidak bisa melahirkan ilmu syar'i, sehingga kemudian kita langsung sholat padahal nggak ada gerhana, sehingga tidak bisa orang mengerjakan sholat gerhana matahari dan bulan kecuali betul-betul karena disaksikan gerhananya matahari dan bulan. Jadi misalnya gini, ada kabar gitu, ada kabar di TV bahwa nanti malam gerhana bulan. Terus kita lihat di Balikpapan bulannya masih ada. Kita nelpon Jakarta misalnya, sana gerhana kah? Oh iya sudah gerhana.
Ini bentar lagi sholat, ini lagi pada wudhu. Apakah kita di sini ikutan sholat? Jawabannya nggak boleh. Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena di sini tidak ada gerhana. Harus ada gerhananya baru kemudian sholat. Bukan dengan semata-mata kabar lalu kemudian semuanya bikin sholat padahal belum ada gerhana. Lanjut. Jika seseorang membolehkan berpegang pada kebenaran orang yang memberitakan hal itu, atau kuat dugaannya akan kebenaran tersebut, lalu dia berniat melakukan sholat gerhana matahari dan bulan ketika itu, bahkan pada waktu itu dia telah bersiap-siap untuk melihatnya, maka perbuatan ini termasuk sesuatu yang dianjurkan sebagai upaya untuk bersegera dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya. Siap-siap, gak apa-apa. Mengerjakan sholat ketika terjadi gerhana telah disepakati oleh kaum muslimin. Mengenai sunnah itu terdapat hadis-hadis mutawatir yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sahih, Sunan, dan Musnad dari banyak jalur. Tambahan dari apa yang saya sebutkan tadi. Kecuali kalau kemudian kita hanya sekedar siap-siap. Ya, karena ada berita di WA misalnya. Oh nanti mau gerhana bulan di Balikpapan jam 19.05. Ya, lalu kemudian kita siap-siap. Siap-siapnya gimana? Bisa jadi setelah selesai maghrib gak pulang. Karena khawatirnya nanti kalau pulang ketinggalan. Ya kan? Akhirnya siap-siap ya duduk di masjid sambil baca Quran. Gitu. Sambil kemudian nunggu. Lalu ada yang mantengin, oh ya sudah mulai gerhana, baru kemudian sholat. Makanya tidak apa-apa. Tapi nggak ada gerhana, bulannya masih ada, tapi pergi sholat. Gara-gara nelpon teman di kota lain, mereka lagi sholat, maka ini kesalahan. Mungkin ini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.